Sobat Pembelajar, ketemu lagi di podcastku, Pengetahuan dalam Genggamanku. Kali ini kita bertemu dengan Lai Uhum. Apa kabar Lai Uhum? Baik Mas Gatu. Waduh, tambah melebar kayaknya sekarang selama COVID. Perut doang Mas. Oh, perut doang. Sehat, tandanya sehat. Tandanya sehat. Jadi Sobat Pembelajar, buat yang belum kenal siapa Lai Uhum ini, namanya sebenarnya Paruhum, ya, Paruhum Aurora Utauruk lengkapnya. Beliau adalah fotografernya Humas DJP. Jadi Direktorat Jenderal Pajak itu salah satu unit eselon 1 yang mungkin kehumasannya itu termasuk selangkah di depan ya di Kementerian Keuangan. Nah, salah satu punggawanya adalah Lai Uhum ini. Beliau adalah fotografernya DJP ya, fotografernya kehumasan DJP. Lai, itu kalau boleh cerita, Lai kan dulu di Medan gitu ya. Tiba-tiba kok bisa loncat ke kantor pusat kemudian menjadi fotografer di Humas. Itu memang plotnya seperti itu atau sejarahnya dulu gimana itu kan? Tiba-tiba kok bisa ke Jakarta dulu. Awal-awal kan taunya di mana dulu? Di Tebing Tinggi Mas. Tebing Tinggi ya. Tebing Tinggi. Itu kisaran tahun 2015. 2015. Mungkin karena kebutuhan organisasi ya Mas pada saat itu. Jadi pindah ke Jakarta. Buat gantiin Mas Slamet ya waktu itu ya. Oke. Mas Slamet promosi gitu. Tapi benar. Kok itulah tiba-tiba bisa ngambil pegawai dari sana itu memang dulu sudah dipantau atau gimana itu Les? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga Mas, tapi mungkin sudah dipantau. Oke ya. Kalau sekarang kan kita sudah tahu karya-karyanya Lai seperti apa ya, foto-fotonya yang luar biasa gitu. Tapi kalau boleh tahu ini Lai, belajar foto itu dulu dari mana? Atau emang pendidikannya foto? Kalau dari pendidikan ya pasti bukan foto Mas. Bukan foto. Tapi kalau belajar fotonya itu ya otodidak dari ya? buku, dari website, online komunitas. Jadi emang awal fotografi itu dari hobi ya? Hobi, tepatnya hobi. Oke, ya pendidikannya pajak juga ya dulu pasti, ya? Sama kita ya? Sama. Oke, jadi pendidikannya pajak tapi hobinya memotret. Dan dari hobi yang digeluti itu, ya Sobat Pembelajar, Lai Uhum ini oleh organisasi dipilih sebagai fotografer pada akhirnya ya. Jadi kebutuhan organisasi menuntut Lai Uhum untuk berkarya lebih di fotografi. Sekarang sudah menjadi pekerjaannya. Ngomong-ngomong, motret itu pekerjaan utamanya Lai sekarang atau masih ada tugas yang lain? Kalau motret itu sebenarnya ad hoc sih Mas. Oh, motretnya ad hoc. Pekerjaan utamanya media relation. Oke, gitu. Pekerjaannya media relation. Ya. Jadi ada tugas-tugas yang sesuai urjabnya masih ada di kantor? Ada Mas. Jadi kalau selama ini aku lihat nih, atau teman sobat-sobat pembelajar lihat, Lai Uhum ini ada acara Bu Menteri, acara Pak Dirjen kemana gitu, selalu ikut motret ke sana kemari. Itu di kantor tanggung jawab kerjanya masih ada? Masih ada Mas. Wow. Masih ada. Masih. Jadi teman-teman ya sampai saat ini di DJP ternyata meskipun di P2 Humas kegiatannya luar biasa padat gitu, tugas utamanya di kantor masih ada. Ada. Belum diterapkan di sana yang fungsional pranata kehumasan itu belum ya? Belum ada Mas. Belum. Kalau di Biro KLI kan sudah ya? Sudah ada. Biro Pranata Humas ya. Pranata Humas. Itu teman kita Om Edi Singo itu kan sekarang sudah total jadi fotografer di sana ya? Benar. Oke ya. Mudah-mudahan nanti di pajak gitu juga ya? Mudah-mudahan Mas. Kedepannya kan pasti ada tuh setiap instansi. Gitu. Sekarang fotografernya di pajak itu selain Lai Uhum ada beberapa orang lagi? Ada satu lagi Aik. Dia megang itu juga. Itu sama foto, itu ya. Anastan juga. Hobi motret juga. Sering juara lomba foto ditarik gitu ya. Dia suka lomba-lomba lah. Lomba dia ikutin. Sebagai penghasilan tambahan ya. Bener. Memang kalau Lai lebih bener, kalau aku lihat sih lebih dulu kalau nggak salah belajar awalnya motret model juga ya. Iya pasti Mas. Kayaknya semua fotografer. Tapi sekarang lebih, kalau aku lihat di Instagramnya ya, di sosmednya Lai ini lebih ke foto jurnalistik banget foto-fotonya Lai kalau aku lihat gitu. Iya Mas. Kalau Ai kan masih banyak variasinya, Lai kayaknya lebih serius di fotografi jurnalistik. Benar Mas. Itu yang aku lihat ke sana ya. Nah kemudian itu Lai,
mengatur waktunya gimana itu antara pekerjaan kantor dengan pekerjaan motret itu kan motret itu bukan hanya sekedar motret selesai kan. Kita motret balik harus milih foto, harus mungkin editing, milih foto, tapi juga pekerjaan kantor seperti itu ngatur waktunya gimana itu? Ya dengan kondisi sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang mobile ya Mas ya. Gitu. Untuk editing foto sambil jalan kita ngedit. Artinya kita nggak bisa nunggu nanti ketika kita habis motret nunggu sampai kantor lah baru aku bukain enggak ya langsung di situ juga sambil ya? Berjalan juga Mas. Berarti seperti wartawan foto pada umumnya, pewarta foto gitu juga ya, dia kemana bawa laptop habis itu langsung buka gitu juga ya. Mirip lah Mas. Tapi mereka kan itu kerjanya hanya itu, kita masih punya kerjaan kantor gitu, balik kantor kerjaan kantor. Iya. Luar biasa, itu lebih berat ternyata teman-teman ya, jadi fotografer di instansi pemerintah dibandingkan dengan fotografer full pekerjaannya seperti wartawan foto. Ini kita baru tahu juga loh. Oke, kemudian itulah ya. Kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu itu yang ada pewarta foto, anugerah pewarta foto Indonesia 2019 mungkin ya? 2019. Ya, buat sobat pembelajar mungkin ada yang belum tahu juga, Lai Uhum ini salah satu karyanya itu menjadi pemenang di Anugerah Pewarta Foto Indonesia 2019 kategori Citizen Journalism. Itu ya. Itu jadi pemenang, jadi foto pemenang Citizen Journalism. Bisa cerita nggak, Lai, itu sesuatu yang menurut saya achievement yang luar biasa banget tuh buat kita loh ya, terutama buat aku. Karena nggak gampang. Lomba foto gampang, tapi ketika sudah masuk ke foto jurnalistik itu bukan sekedar penghargaan biasa menurut aku ya, karena di dunia pun namanya World Press Photo itu auranya itu lebih, menurut aku juga lebih wow dibandingkan lomba-lomba foto internasional yang lain. Boleh cerita nggak itu dulu, gimana itu kok bisa dapat itu, kemudian apakah harus disubmit atau gimana gitu buat sobat pembelajar tahu gitu. Nah itu awalnya foto Bu Menteri ya Mas, itu terkait tragedi di 2018 GT610 yaitu foto punya emosi yang kuat pada saat itu dan kebetulan fotonya memang langsung begitu lihat wow gitu dan kebetulan foto itu digunakan hampir banyak media. Justru media konvensional itu menggunakan foto itu. Iya, benar. Izinnya berarti dari ke Lai secara langsung atau ke pajak gitu? Saya infoin dulu atasan, ya boleh dipakai untuk media karena jurnalistik itu kan kita memberitahukan keadaan sebenarnya, benar, bahwa kondisi sebenarnya ini toh. Jadi bukan hanya menang di pewarta foto, tapi bahwa foto itu pun secara jurnalistik banyak media yang memakainya gitu. Banyak Mas. Banyak. Ada media luar negeri juga? Ada. Sepertinya ada. Ada Mas. Itu sudah portofolio yang luar biasa menurut aku. Iya, terus dilanjutkan lagi gitu. Nah, setelah itu di 2019 kan ada Anugerah Pewarta Foto. Ya udah, karena memenuhi syarat lah. Udah ikut itu, saya dilombakan di situ. Submit. Ya. Sebenarnya mungkin bukan dilombakan, istilahnya diikutkan diikut di penghargaan itu gitu. Karena foto itu layak lah di situ. Gitu. Itu fenomenal banget menurut aku. Benar Mas. Selain penghargaan ada hadiah lain enggak? Atau cuma penghargaan saja gitu, pengakuan achievement gitu aja? Ya itu achievement sih Mas. Achievement. Jadi kalau hadiah tanda kutip itu nggak ada lah. Oke. Ya, tapi di jurnalistik itu kan luar biasa banget itu. Benar. Tidak bisa dinilai dengan sekedar enggak. Dan itu udah everlasting banget. Foto itu sudah terpisah dengan sudah hidup dengan sendirinya ya, sebagai satu foto yang ya mungkin foto yang powerful dan menjadi penanda zaman pada akhirnya. Kalau kita lihat di foto jurnalistik itu seperti itu. Iya. Gitu. Habis itu selain itu lain foto-foto yang digunakan oleh media-media konvensional itu bukan hanya itu saja, masih banyak yang sering digunakan gitu. Iya banyak Mas. Kalau misalnya kegiatan DJP, kegiatan kementerian juga kalau saya lagi ada, kalau mereka minta saya tetap kirim. Gitu. Karena biasanya mereka standarnya kan standar profesional dong. Kalau cuma foto-foto liputan biasa mereka nggak pakai gitu, apalagi seremonial. Seremonial. Cuman kan mungkin mereka tidak semuanya
punya pewarta foto yang ada pada saat itu. Jadi dia tetap menggunakan kita. Mungkin standarnya udah memenuhi, ya udah mereka pakai aja. Oke, luar biasa. Nah, itu kembali ke foto yang fenomenal tadi. Itu kok bisa Lai punya foto sampai digunakan oleh media-media konvensional dan mereka nggak punya gitu. Padahal mereka juga punya fotografer, dan ketika ada peristiwa seperti itu kan mereka menurunkan, bahkan biasanya lebih dari satu fotografer itu. Nah, waktu itu memang Lai sendiri yang motret atau gimana itu? Yang pada saat kejadian itu dari Kemenkeu lah kita bilang, cuman saya aja yang ada di situ. Oh gitu. Iya. Wartawan foto yang lain nggak ada? Wartawan foto yang lain ada, cuman di tempat yang lain. Oh gitu. Di tempat yang lain. Gitu, ya? Mereka mungkin ya kondisi saat itu kan gimana gitu. Jadi mereka ini tidak ada. Udah masuk kayak insting wartawan foto ya berarti. Iya. Memang buat sobat pembelajar seringkali dalam banyak kejadian ya, foto-foto yang dahsyat itu di dunia jurnalistik itu, fotografer itu seperti sudah dibangun intuisinya, nanti akan terjadi seperti ini, dan itu tidak semua orang punya gitu. Itu di jurnalistik sangat lazim terjadi. Bukan hanya sekedar keahlian memotret juga, tapi juga istilahnya insting kita terhadap sesuatu yang kemungkinan nanti akan terjadi gitu. Gitu ya Lai, kalau nggak salah Lai. Benar Mas. Juga buat teman-teman ya, buat sobat pembelajar semua, kalau boleh saya ambil kesimpulan dari obrolan singkat kali ini, sebenarnya teman-teman, dari hobi ya, ketika kita lakukan dengan istilahnya hobi yang dilakukan dengan sepenuh hati gitu, itu ternyata untuk saat ini banyak instansi atau kantor tempat kita bekerja itu bisa mengapresiasi kita dengan dari hobi kita itu. Seperti Lai Uhum ini, meskipun pendidikannya itu di stan, di pajak gitu, sekarang dari kantor memberikan tugas kepada beliau untuk di fotografi kehumasan. Tapi bukan hanya di situ. Ketika hobi kemudian sudah menjadi pekerjaan, tidak berhenti bahwa pekerjaan itu hanya untuk kita ditugaskan, kita jalankan, dan kemudian selesai di situ. Pulang, kerjaan selesai. Tidak cukup di situ, bahwa pekerjaan itu harus dilakukan dengan total, ya. Harus dilakukan dengan total, harus dilakukan dengan sepenuh hati gitu, dan dicintai gitu. Karena mustahil kalau hanya kita mengerjakannya cuman sekedar untuk menyelesaikan pekerjaan saja, ya. Apalagi kayak di fotografi seperti itu, dibandingkan dengan kerja yang sepenuh hati, fotografi itu dicintai, pada akhirnya akan muncul karya-karya yang luar biasa. Jadi buat sobat pembelajar, jangan hanya berhenti di menyelesaikan pekerjaan saja, tapi kerjakan pekerjaan itu dengan sepenuh hati dan cintai pekerjaan itu. Gitu ya Lai ya? Benar Mas. Terima kasih loh inspirasinya hari ini ya. Mudah-mudahan bisa tetap berkarya dan menginspirasi sobat-sobat pembelajar semuanya ya. Terima kasih Mas. Thank you. Sehat selalu lah ya. Sama-sama Mas. Begitu sobat pembelajar ya. Stay tune terus di podcastku, Pengetahuan dalam Genggamanku.